Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nurul hidayati lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali materi terkait tentang pengembangan media pembelajaran PAI. Baik, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang jenis, karakteristik, dan penggunaan media pembelajaran itu sendiri. Baik, adapun jenis-jenis media pembelajaran itu yang ada dalam slide yang telah kami buat, yaitu yang pertama media grafis, yang kedua media proyeksi, yang ketiga yaitu media audio, dan keempat yaitu media audio visual. Nah, dari keempat jenis-jenis media pembelajaran tersebut akan dipaparkan berikutnya lagi. Oke. Adapun media grafis, perlu kita ketahui bahwa media grafis ini adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Nah, bentuk-bentuk media grafis antara lain, yang pertama ada gambar atau foto, yang kedua ada sketsa, yang ketiga ada diagram, yang keempat ada bagan atau chart, yang kelima yaitu grafik, yang keenam yaitu poster, yang ketujuh display board, yang kedelapan benda asli dan benda tiruan. Berikutnya, adapun media proyeksi ialah merupakan media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Nah, jadi media ini memerlukan sebuah alat bantu, yaitu sebuah proyektor. Nah, nanti akan ditampilkan materi-materi melalui proyektor tersebut. Berbeda dengan media grafis, media proyeksi ini harus menggunakan alat elektronik untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, beberapa jenis media proyeksi yang sering digunakan diantaranya, yang pertama itu ada film bingkai atau slide. Contohnya kayak yang sekarang kita sampaikan, yaitu ini contoh dari media proyeksi, yaitu kita menggunakan slide di PowerPoint gitu ya. Terus ada overhead transparansi, ada opaque projector, ada microfiche, dan video. Nah, itu tadi beberapa jenis media proyeksi yang sering digunakan, contohnya yang seperti kita gunakan sekarang ini. Berikutnya yaitu media audio. Nah, terkait dengan media audio ini, media ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Nah, jadi apabila mohon maaf indera pendengarannya kurang, jadi mungkin penyampaian materi melalui media audio ini akan kurang dipahami oleh siswa nantinya. Pesan yang disampaikan melalui media audio itu dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, nah baik verbal maupun non-verbal ya. Berikutnya, beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain, yang pertama itu radio, dan yang kedua alat perekam pita magnetik atau alat perekam pita kaset ya. Itu tadi beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio ya, yang memanfaatkan hanya memanfaatkan suara ya. Dan nanti suara ini dimasukkan
ke dalam sebuah media, baik itu radio atau alat perekam pita magnetik tadi. Berikutnya, slide berikutnya yaitu media audio visual. Nah, media audio visual itu merupakan alat yang dapat didengar dan dilihat sekaligus. Nah, sama kayak tadi, yang tadi itu hanya audio saja. Nah, namun media audio visual ini di sisi lain yang tadinya hanya berupa suara saja, nah di media audio visual sekaligus dilihatkan video-video dari suara yang tersampaikan melalui audio tadi. Nah, kata-kata audio visual ini berasal dari dua kata, yakni audio yang tadi kayak media audio dan visual dilihat. Jadi sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan suara melalui video-video yang nampak, yang bisa dilihat oleh para siswa itu. Nah, media ini dapat menampilkan unsur gambar. Nah, seperti yang saya sampaikan, media ini menampilkan unsur gambar. Nah, dalam gambar itu terdapat audionya. Nah, contohnya kayak sekarang saya menampilkan slide dan di sana ada gambar-gambarnya, dan sembari teman-teman melihat gambar-gambar itu, teman-teman juga mampu mendengarkan penjelasan apa yang saya sampaikan. Nah, menampilkan unsur gambar dan suara, ya, dan suara. Jadi media audiovisual ini dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan. Oke. Pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Misalkan teman-teman menyampaikan materi menggunakan sebuah video. Contohnya misalkan saat pelajaran sejarah. Nah, supaya peserta didiknya tidak bosan dengan metode atau media yang hanya membaca, misalkan di buku paket. Nah, teman-teman bisa menggunakan media audiovisual tersebut dalam menyampaikan sebuah materi. Contohnya, teman-teman menampilkan sejarah Rasulullah, sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah, nah, dan seterusnya, sembari peserta didiknya menonton. Nah, di sana teman-teman bisa memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan sebuah materi. Nah, tadi saat teman-teman menyampaikan materi sejarah misalkan menggunakan media audiovisual, ditayangkan videonya. Di sana peserta didiknya juga sambil melihat gambar, sambil mendengar sebuah sejarah. Nah, setelah proses itu selesai, nanti teman-teman tinggal mereviewnya kembali, mengingatkannya dengan meminta peserta didik untuk membuat rangkuman atau boleh bercerita kembali mengenai video yang telah mereka saksikan. Begitu ya. Ini enaknya kita menggunakan media audiovisual di dalam mata pelajaran sejarah. Mungkin di pelajaran yang lain juga bisa dicoba ya, gitu dia. Selanjutnya, nah, kita beranjak ke karakteristik media pembelajaran. Adapun karakteristik media pembelajaran itu yang pertama media grafis, yang kedua media proyeksi, yang ketiga media audio, yang keempat media audiovisual tadi, ya. Nah, adapun karakteristik dari keempat media ini diantaranya yang pertama karakteristik media grafis. Nah, ya, secara umumnya itu melibatkan indera penglihatan. Ya, tentunya semua media menggunakan indera penglihatan, ya. Yang kedua, itu relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Yang ketiga, relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Nah, secara lebih khusus lagi, itu karakteristik media grafis dapat dilihat jenis-jenisnya yang terdiri dari yang pertama gambar dan foto, yang kedua sketsa, diagram, yang keempat bagan,
yang kelima grafis, yang keenam poster, yang ketujuh display, yang kedelapan benda asli dan benda tiruan. Nah, ini secara khususnya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat lagi di buku-buku yang lain terkait dengan karakteristik media grafis itu. Yang kedua, adapun karakteristik dari media proyeksi. Yang pertama, nah, media proyeksi diam ya, ada namanya proyeksi diam ya. Ini kata lainnya still project medium ya. Nah, ini memiliki persamaan dengan media grafis tadi. Nah, dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Nah, rangsangan maksudnya yang dilihat oleh indera penglihatan tadi. Ya, disaksikan oleh indera penglihatan. Oke, media proyeksi adalah media visual yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Nah, saya kembali ke contoh yang saat ini kita saksikan, yaitu kan kita menggunakan slide. Ya, di sana bisa dikatakan juga ini media grafis yang berupa slide yang kemudian saya menyampaikan sebuah materi terkait dengan pembelajaran kita pada kali ini. Hasil proyeksi diam ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama itu film bingkai, slide, film rangkai, proyektor transparan atau OHP. Yang kelima itu proyektor tak tembus pandang. Yang keenam mikrofish. Mohon maaf ya. Oke, lanjutannya media proyeksi gerak. Nah, tadi kita membahas tentang media proyeksi diam. Nah, sekarang yang kedua ada namanya media proyeksi gerak. Nah, media proyeksi gerak ini merupakan media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan, ya, mampu menampilkan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film maupun gabungan secara keseluruhan, ya. Nah, dari media-media multimedia yang lainnya. Jenis media proyeksi gerak antara lain LCD, film gelang, televisi, komputer, ya. Mungkin di sekolah teman-teman sering mendapatkan materi dari guru-guru kita. Nah, saat guru-guru kita menyampaikan sebuah materi, mungkin guru-guru kita pernah menggunakan yang namanya LCD atau OHP ya tadi di media proyeksi diam. Nah, ini modernnya sekarang mungkin OHP sudah tidak ada lagi ya. Yang sekarang kita sering gunakan yaitu LCD, yang itu merupakan media proyeksi gerak. Ini mempermudah kita dalam menyampaikan sebuah materi ya. Itu dia. Berikutnya media audio ya. Nah, media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut, yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, dia mudah dipindahkan dan jangkauannya pun luas ya. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Nah, maksudnya teman-teman merekam hari ini untuk materi misalkan tentang bab wudhu, teman-teman menyampaikan menggunakan audio. Nah, itu bisa digunakan secara kontinu ya. Misalkan hari ini untuk kelas ini, besok untuk kelas ini, besok untuk kelas ini. Jadi tidak membuat teman-teman kesusahan dalam menyampaikan sebuah materi. Cukup satu materi untuk begitu banyak kelas ya. Jadi itulah dia maksudnya mudah dipindahkan dan jangkauannya pun luas. Enak jadinya kita untuk menggunakan media audio. Nah, seterusnya media audio ini dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Nah, seperti yang seperti yang saya katakan tadi, adapun media audio ini mudah dipindahkan, terus jangkauannya juga luas. Nah, pesan atau program yang direkam dan diputar kembali itu
sesukanya. Jadi misalkan ada peserta didik yang, mohon maaf ibu atau bapak, saya tadi kelewat, mohon diputar ulang. Nah, nanti teman-teman yang menjadi pendidik bisa mengulang lagi audio yang tadi terlewat. Mungkin anak-anak atau peserta didik kurang di dalam menangkap suara yang tadi disampaikan oleh media audio yang tadi. Nah, adapun media audio ini mampu mengembangkan daya imajinasi dalam merangsang aktif pendengarnya. Nah, dapat mengatasi masalah kurangan guru. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, misalkan gurunya terlalu fokus di dalam menyampaikan sebuah materi sampai peserta didik atau siswanya pun terlewat di dalam materi yang diputarkan melalui media audio itu. Nah, di sana butuhnya seorang guru untuk memperhatikan masing-masing siswanya di dalam menerima materi yang akan disampaikan melalui media audio tersebut. Berikutnya, media audiovisual. Yang pertama, media audiovisual itu mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara real atau secara nyata, ya. Jadi di samping menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara real dan nyata. Yang kedua, media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara. Meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. Nah, maksudnya di sini media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara. Maksudnya gambarnya itu benar-benar dijadikan sebagai patokan untuk menyampaikan sebuah materi itu. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Yang keempat, melalui media televisi, program audiovisual dapat setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama, ya. Jadi sama kayak media audio tadi. Di sini kita juga bisa mengulang-ulang kembali materi yang telah kita sampaikan kepada peserta didik. Misalkan untuk diulang-ulang lagi. Atau kalau ada yang terlewat bisa diputar kembali untuk memperjelas materinya. Yang terakhir, media audiovisual sementara ini masih dianggap sebagai media komunikasi dan informasi yang paling efektif dibanding dengan media komunikasi dan informasi lain, ya. Selanjutnya masih membahas tentang media audiovisual, yakni informasi atau pesan yang dikemas dalam program audiovisual. Teknik penyebarannya dapat melalui media televisi, internet, VCD, dan DVD. Nah, internet ini banyak ya contohnya, ya, misalkan di YouTube atau di Viva Video, banyak ya. Yang kedua, program yang dikemas dalam format VCD dan DVD dapat ditonton berulang-ulang dan mudah digandakan. Betul, kalau ada VCD atau DVD-nya mungkin materi yang kita masukkan ke dalam VCD dan DVD itu bisa diperbanyak. Jadi untuk di-share ke teman-teman peserta didiknya. Yang ketiga, setiap program audiovisual selalu dibatasi oleh waktu dan durasi. Nah, tentunya ini tidak luput dari perhatian kita terkait dengan media program media audiovisual ini. Tentu ada waktu atau durasi yang ditentukan oleh si penyelenggara, ya, atau maksudnya durasi atau waktu yang ditentukan oleh kita sendiri sebagai pendidik itu. Yang keempat, dampak atau impact program audiovisual cukup tinggi, ya, sehingga sebelum diedarkan atau disiarkan harus benar-benar tidak ada kesalahan informasi.
Nah, jika terjadi kesalahan dan terlanjur disebarkan atau disiarkan, akan sulit untuk meralatnya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menggunakan media audiovisual yang di-share di internet atau dimanapun, mohon untuk memperhatikan sedikit kesalahan yang mungkin kita tidak tahu ya saat menyampaikan sebuah informasi gitu dia. Yang terakhir, biaya untuk memproduksi program audiovisual relatif mahal ya. Dalam memproduksi program audiovisual dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Oke, berikutnya. Nah, adapun penggunaan media pembelajaran ya. Penggunaan media pembelajaran menurut taksonomi Lessing dan kawan-kawan itu dapat dibagi menjadi satu, media berbasis manusia atau maksudnya guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok dan sebagainya. Kedua, media berbasis cetakan, yaitu buku, buku kerja, latihan dan lembaran dan sebagainya. Yang ketiga, media berbasis visual, yaitu bisa berupa buku, chart, grafik, peta, figur, gambar, transparansi, film bingkai atau slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual. Nah, penggunanya tadi tuh media video, film, slide bersama tip dan televisi. Dan media berbasis komputer juga bisa ya. Media berbasis audiovisual itu bisa digunakan dalam media berbasis komputer, pengajaran dengan bantuan komputer dan video interaktif lainnya. Nah, tujuan dari penggunaan media pembelajaran yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk melakukan pembelajaran dan fokus dalam mengikuti sebuah pembelajaran di kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, itu menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa ya. Jadi siswa mempunyai pengalaman yang sangat berbeda saat kita menggunakan media pembelajaran yang cukup banyak ya. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Nah, benar. Tujuan penggunaan media pembelajaran ini tidak lain dan tidak bukan seorang pendidik tentunya ingin proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Bagaimana caranya? Kita coba menggunakan sebuah media pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman yang sudah melakukan proses pembelajaran atau di sekolah-sekolah bisa menggunakan media pembelajaran yang telah kami paparkan, dipilih salah satu untuk membuat proses belajar mengajar di kelasnya menjadi lebih efektif. Yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, ini yang terpenting, bagaimana cara kita memotivasi siswa untuk giat dalam belajarnya ya. Dilihat dari mungkin bisa dilihat dari medianya, dilihat dari bagaimana seorang guru menyampaikan materinya ya. Tentu kita seorang pendidik menginginkan hal yang positif bagi peserta didik kita gitu dia. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu dia pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan semua yang benar insya Allah kita ambil sebagai pelajaran kita. Baik, saya akhiri pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Wallahu yahdi ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.